Hai guys, kembali lagi bersama saya di era 17. By the way, apa kabar kalian semuanya? Semoga baik-baik aja ya. Dan pada kesempatan kali ini era 17 akan membahas alur cerita film yang berjudul Lost After Dark yang dirilis pada tahun 2015. Penasarin dong seperti apa kisahnya? Oke lah, daripada kelamaan mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini silahkan di subrek aja biar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari era 17. Film ini diawali dengan kisah pada tahun 1977 di wilayah Michigan, di sebuah rumah tempat nongkrong para dedemit. Seorang kewes bernama Laurie berusaha kabur dari kejaran psikopat. Sungguh mubazir, Laurie dengan celana gemesnya harus meninggoy dijepit jebakan kopet. Singkat waktu, 7 tahun kemudian scene beralih pada perjalanan sekelompok anak muda Bangor yang sedang OTW menggunakan bis sekolah untuk healing-healing manja. Di dalam bis, terlihat mereka sedang asik melakukan kegiatannya masing-masing. Hingga beberapa jam perjalanan, si keribo bernama Wesley menanyakan berapa jam lagi kita akan tiba. Lantas si subur Toby berkata, jika mungkin sekitar 1 jam lagi kita akan sampai. Tapi tiba-tiba sungguh adegan klasik, perjalanan mereka pun harus terhambat saat mereka kehabisan pertamax oplosan. Di tengah kebingungan, mereka pun heran dengan para kewes yang pergi entah kemana. I don't know, maybe you don't know what you're missing out on. Rupanya, para kewes sedang berganti skin di dalam ruyuk tanpa takut gatal terkena gigitan nyamuk kebon, di mana hal itu mereka lakukan hanya untuk tampil lebih seksoi di depan para cowok. Namun tanpa mereka sadari, kegiatan mereka telah diintai oleh sosok misterius. It's better. Feels for killing me. Saat kembali berkumpul, cowok so asik bernama Samsul tiba-tiba meminta Toby untuk meminta bantuan. Mentang-mentang cupu, si subur Toby selalu saja menjadi kacung dalam circle ini. Merasa tidak tega, si kewes pangki bernama Marlin memutuskan untuk menemani Toby. Dirasa hanya bagong kawin, mereka pun tidak terlalu memperdulikannya. Sementara di sisi lain, Toby dan Marlin yang sedang mencari bantuan, tiba-tiba saja menemukan sebuah kotak surat bertuliskan Joad. Tak cuma itu, mereka pun melihat sebuah rumah terbengkalai yang mungkin bisa digunakan sampai besok pagi. Dirasa ide buruk, mereka pun berniat untuk memberitahu teman-temannya. Sementara di rumah terbengkalai, seorang pemburu bajing terlihat sibuk mengolah hasil buruannya. Tanpa ia tahu, sosok misterius sedang mengendap-endap di belakangnya. Malang sekali, Johnny yang sedang mengais rejeki pun harus mokat di tangan psikopat misterius. Kembali ke bis, seorang pria mirip si boy anak jalanan bernama Sean terlihat mendekati kewes cantik bernama Adriana. Dengan gombalan khas buaya ompong, Sean berkata jika kecantikan Adriana sangat membuat isi celananya bergejolak tak tertahankan. Hingga di tengah heningnya malam, tiba-tiba mereka panik saat mendengar sesuatu. Johnny. Sonia, Dasar gobloy, rupanya itu adalah prank yang dilakukan oleh Toby dan Marlin. hey guys. Oh, fucking house is a death trap. Singkat waktu, setibanya di depan rumah yang Toby maksud, mereka pun merasa ngeri karena dilihat dari kondisinya, pastinya di dalam banyak dedemit yang sedang mabar.
Namun, karena tidak punya pilihan lain, mau tak mau mereka pun harus mengeceknya. This place is so broken. I don't know. You think did that? Serentak, mereka pun heran saat menemukan bangkai bajing yang masih segar dan terkelupas tergeletak di tengah rumah. Lantas, setelah Sean membuang bangkai itu, ia pun meminta untuk membagi kelompok guna mempercepat waktu pengecekan. Meski sadar adegan ini adalah adegan mematikan, mereka yang pengen jadi artis kopet yang terkenal mau tidak mau harus mengikuti arahan sutradara. Sorry. It's just trying to make. Oh, gross. Kemudian, scene beralih pada Toby dan Marlin yang kebagian mengecek lumbung. Saat menemukan mobil rongsok, Toby merasa jika di gudang ini terdapat bahan bakar cadangan yang bisa mereka gunakan. Sementara di ruang ibadah, Samsul dan Heather malah mencuri kesempatan untuk melakukan maksiat. Jesus! What's wrong? Mendengar suara jeritan, Toby meminta Marlin untuk mengeceknya, sementara ia akan mencari kacamatanya yang terjatuh. Hurry, Toby. Astagfirullah, suwe sekali. Toby yang bolor malah harus ketemu dengan sosok psikopat. Kembali ke rumah, serentak mereka pun ngeri saat melihat tangkurak dan organ manusia yang dipajang seperti sebuah persembahan. Hingga saat Marlin datang, Wesley yang teringat cerita cenah dan katanya menduga jika semua ini merupakan perbuatan psikopat legendaris 7 tahun lalu yang merupakan psikopat kanibal bernama Joad. Karena cenah, Joad dikenal sebagai psikopat kanibal yang selalu memakan daging korbannya hingga menyisahkan tulang-tulangnya saja. Di saat itu pula, Adriana yang menemukan kalung pun syok parah saat menyadari jika kakaknya yang hilang 7 tahun lalu ternyata tewas di tempat ini. Ternyata, kewes yang muka di scene awal tadi adalah kakaknya Adriana yang bernama Laurie. Di tengah kepanikan, mereka yang teringat kepada Toby bergegas kembali ke lumbung. Toby? Think that's hers? It's just... Serentak, mereka pun syok parah saat melihat Toby ditempel bagaikan cicak-cicak di dinding. Namun tanpa pikir panjang, Adriana yang kasihan malah berlari untuk menolong Toby. Oh my god, malang sekali. Akibat kebodohannya, Adriana pun harus mengalami mulus ekstrim setelah perutnya digelitiki balencong kopet. Di tengah kepanikan, Sean memutuskan untuk bertahan di rumah ini karena sangat berbahaya jika keluar di tengah malam. Sementara di sisi lain, psikopat Joad yang berpenampilan seperti YouTuber pura-pura jadi gembel terlihat asik memakan daging korbannya. Kembali pada para remaja, setelah mempersiapkan senjata ala kadarnya, mereka pun yang khawatir masih ada akses masuk berusaha untuk mengeceknya. Hingga saat mereka memasuki basement, tanpa disadari bebenguk psikopat gembel sudah ngajogrog di tempat ini. Okay, we can think of it. Serentak, mereka pun syok parah saat menemukan jasad Adriana yang sudah dimukbang. Suwe sekali, Sean yang paling belakang malah tertangkap dan kini di tengah kepanikan ia pun berusaha kabur melalui pintu belakang. Sean pun harus modiar dan menyusul ayangnya di alam barzah. Sementara itu, Marlin mengajak teman-temannya untuk segera kabur karena saat ini Sean sudah dihabisi. Go! Go!
Melihat Toby yang masih hidup, ia yang sudah tidak kuat meminta temannya untuk mengakhiri penderitaannya. Akan tetapi, psikopat gembel keburu datang. Kemudian scene beralih pada Wesley dan Marlin, mereka yang terpisah terlalu panik dan malah kembali ke dalam rumah. Di tengah rasa was-was, Wesley meminta Marlin untuk menunggu, sementara ia akan mengecek keadaan. Naas sekali, Wesley si Keribo pun harus menjadi korban berikutnya setelah psikopat membuatnya kelilipan beling. Di saat itu pula, Samsul yang melihat Marlin ngabret menembus ruyuk langsung mengajak ayahnya untuk bersembunyi di dalam mobil. Johnny. No woman. Sesaat kemudian, di tengah persembunyian Samsul pun berusaha menenangkan ayahnya yang ketakutan. Ia pun berkata psikopat gembel itu tidak akan menduga jika kita bersembunyi di dalam mobil rongsok. Seketika mereka pun panik saat acu peliharaan Heather malah ngabaung gak jelas. Serentak, Samsul pun meminta Heather untuk menenangkannya karena kalau ketahuan sudah pasti kita auto logout dari dunia ini. Dirasa tidak ada cara lain, Heather pun terpaksa melakukan sesuatu. Akhirnya, pasangan mesum ini harus mokat berjamaah di tangan psikopat gembel. Kemudian scene beralih kepada seorang capsek bernama Frank. Sepulang dinas ia pun heran saat menemukan bis sekolah yang terparkir di pinggir hutan. Di tengah keheranan, Frank yang menemukan jejak kaki tiba-tiba saja memiliki jiwa detektif dengan berinisiatif untuk mengeceknya. Bagaikan monyet, rupanya selama ini Jamie masih bisa selamat dengan bersembunyi di atas pohon jengkol. Lantas, Marlin pun berkata jika hanya kita berdua saja yang masih hidup, sedangkan yang lainnya sudah meninggoy. Di tengah rasa putus asa, Marlin yang sudah lelah berlari meminta Jamie untuk pergi meminta bantuan, sementara Marlin memilih untuk menunggu di tempat ini. Hingga saat Jamie beranjak, ia pun senang saat menemukan dahan jengkol. Tapi tiba-tiba... Di sisi lain, Frank yang baru tiba di rumah tua seketika heran saat melihat Jamie yang ketakutan sambil membawa dahan jengkol. Di tengah kepanikan, Jamie berkata jika semua temannya telah tewas dihabisi psikopat. I don't understand. We have to get out of here now. Are they in there? Are they in the house? Melihat sosok gembel yang sok serem berdiri di hadapannya, Frank pun yang menganggap orang ini sedang membuat konten prank, berniat untuk memberinya pelajaran dengan teknik pernapasan dahan jengkol. I was in the nom, you sick fuck. Come on, you kag bastard. Sementara di dalam rumah, Jamie pun berharap si mamang-mamang nekat itu bisa menang melawan psikopat. Dikira keras, ternyata tewas. Jamie yang melihat prank sudah menjadi jeruk purut, langsung ngebret kabur seedan-edannya. Betapa syoknya Jamie saat melihat kelapa Adriana sudah kohot tak berwajah.
Di tengah rasa engap, Jamie yang pincang berusaha kabur menggunakan mobil prank. Tapi sepertinya psikopat ini lulusan SMK di mana mobil prank sudah disabotase. Di tengah kebingungan, Jamie pun berharap prank membawa pertama keoplosan. Amy. Setelah mengisi bahan bakar, Jamie pun bergegas pergi dari tempat ini, namun sungguh suwe, kuncinya malah berada di saku Toby. Di tengah kepanikan, ia yang melihat pintu belakang terbuka bergegas menutupnya. Eta si gobloy, tiba-tiba saja bebenguk psikopat sudah berada di dalam bis. Hey, you okay? Untung saja seorang pengendara datang membawa pistol dan berkat arahan Jamie, psikopat ini pun tumbang dengan beberapa tembakan. Beberapa saat kemudian, seorang kapolsek bernama Eric meminta petugas otopsi untuk membawa jasad gembel ini ke rumah sakit. Kemudian, Eric pun menghampiri Jamie, ia pun berkata jika semuanya sudah berakhir dan kini Jamie akan dibawa ke puskesmas untuk menjalani perawatan. Mendengar hal itu, Jamie pun merasa lega. Dan film pun sudah berakhir.